Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pekerjaan kuis saya, yaitu eh, share penghitungan dari soal-soal yang telah saya kerjakan sebelumnya. Soal pertama yang ada penghitungannya adalah di bab vektor, resultan vektor satu dimensi, dua gaya 10n ke kanan dan 6n ke kiri. Berapa resultannya? 10n ke kanan, 6n ke kiri. Berarti A tetap ya rumusnya A plus B. Tapi karena satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka 10n ke kanan dikurangi 6n ke kiri. Maka menghasilkan resultannya adalah 4n. Lalu vektor dua dimensi. Gaya 3n ke timur, 4n ke utara. Hitung besar dan arah resultannya. Kita anggap, kita gambarkan seperti ini, 3n dan 4n. Karena berbentuk seperti ini, maka berlaku teorema Pythagoras. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A 3 kuadrat ditambah B 4 kuadrat. Akar 25 sama dengan 5N. Arah resultannya tan theta dari FA per FB. FA-nya itu adalah 4/3. Maka tetanya adalah artan dari 4/3. Menghasilkan sudut 53,13 derajat. Lalu soal kedua implementasi dari gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah mobil diam digerakkan 2 m per s selama 5 detik. Jarak rumusnya adalah jarak sekarang sama dengan jarak awal ditambah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya V kali T. Kecepatan V 2, T-nya ada 5 detik. 2 kali 5 sama dengan 10 meter. Karena mobil diam 0, maka 0 tambah 10 menghasilkan 10 meter. Lalu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per second selama 15 detik. Jarak awalnya kita cari, eh, titik sekarangnya kita belum tahu, maka kita anggap 0 ditambah V kali T. V-nya 20 dikali 15. 20 kali 15 sama dengan 300 meter. Bergeraknya 300 meter dari titik awal. Lalu sebuah benda mula-mula diam percepatan 4m per s kuadrat selama 5 detik. Jaraknya itu adalah kita hitung dari jarak rumus ini aja. Jarak sekarang sama dengan jarak awal ditambah VO VO itu adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Karena mula-mula diam itu 0, VO-nya pun juga 0. Kita hiraukan yang tengah karena 0 dikali 5. Waktunya 5 pun sama dengan 0. Maka kita itu yang akhir aja. 1/2 dikali 4 kali 5 kuadrat. Setengah kali 4 kali 25 menghasilkan 50 meter. 4. Sebuah mobil VO-nya 25, perlambatan 5 ms kuadrat, jarak hingga berhenti. Nah, karena jarak hingga berhenti, maka VT kita harus mencari O. VO-nya adalah 25 meter per second. Percepatannya 5, tapi karena perlambatan, ini kita harus menjadi dikurung min 5 dikali T. Karena VO-nya dipindah, jadi min 25 sama dengan min 5T. Min 25 sama dengan min 5T, menghasilkan T adalah 5 detik. Lalu kita hitung jarak. Jarak jaraknya adalah yang awal kita belum tahu, kita anggap aja tidak ada. Lalu ditambah VOT. VO-nya itu adalah 25, 25. Kali waktu, waktunya itu adalah 5 detik ditambah setengah A kali T kuadrat. 25 kali 5 ditambah setengah A-nya kita pelambatan min 5 dikali 5 kuadrat. 125 ditambah setengah A kurung 1 kok minus 125 menghasilkan 62,5 meter. Lalu soal selanjutnya pesawat dari diam dengan percepatan 2 m per s kuadrat jarak 400 meter. Kecepatan saat tinggal landas jarak 400 meter. Kita tahu jarak akhirnya adalah 400 meter.
Karena dari diam hingga percepatan 2L maka ini adalah 00. Kita kosongkan karena 0 kali waktunya pun tetap 0. Sehingga yang kita hitung adalah setengah A dikali T kuadrat. A-nya adalah 2 M per S. 400 sama dengan setengah kali 2 T kuadrat. Kita coret setengah dan duanya jadi T sama dengan akar dari 400 sehingga T adalah 20 second. Lalu kita hitung VT. VT sama dengan VO ditambah A dikali T. VO-nya karena dari diam adalah 0 ditambah 2 dikali 20. T-nya adalah 20 maka menghasilkan 40 meter per second. GLBP vertikal. Bola dilempar ke atas. VO-nya adalah 20 mPs. Gravitasinya 10 mPs waktu di titik tertinggi. Kita lempar ke atas. Berarti VO-nya itu adalah 20 mPs ditambah eh, karena VT-nya itu adalah 0 sampai berhenti di titik paling atas karena berhenti, maka kita pindah dari min 20 sama dengan gravitasinya karena melawan gravitasi adalah min 10 kan, berarti ya. Min 20 sama dengan min 10 T. T adalah 2 detik. Jika S sama dengan 4T kuadrat tambah 2T, kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak terhadap waktu. Jadi determinan dari 4T kuadrat tambah 2T ini dengan bisa kita cari dengan rumus kuadratnya ini dipindah ke depan, maka T-nya menjadi 2 kali 4T ditambah ini T-nya hilang karena ini rumus determinan, maka V adalah 8T plus 2. Nah, percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu dari turunan dari kecepatan. Sehingga A itu adalah dV per dt. Determinan dari 8T plus 2 karena T ini adalah pangkat 1 maka hasilnya adalah 8. Duanya hilang karena berdasarkan rumus. Lalu gerak parabola. Peluru VO-nya adalah 50 M per S, sudutnya 30 derajat, komponen vertikal. VY-nya adalah VO, itu rumusnya adalah VO sin theta. Peluru VO-nya adalah 50 sin 30 derajat, itu adalah setengah, maka VY-nya sama dengan 25 M per S. Tentukan kritis parabola ketinggian maksimum di VO 40 M per S, sudutnya 45 derajat dan gravitasi 10. H max itu rumusnya adalah VO kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. 40 kuadrat itu ada 1600 sin kuadrat dari 45 adalah 1/2 sin 1 per akar 2 dikuadratkan per 2 dikali 10 20 1600 1/2 kuadrat adalah setengah 1600 kali setengah per 20 800 per 20 maka hasilnya adalah 40 meter. Lalu bola dilempar, VO-nya 20 M per S, sudutnya 37 derajat, jarak jangkauan X max itu sama dengan VO kuadrat sin 2 theta per G. Berarti 20 kuadrat, VO-nya 20 kuadrat, sin 2 dikali 37 derajat. Berarti 37 kali 2 adalah sin 74 per 10 400 sin 74 sin 74 hasilnya 0,96 400 kali 0,96 sama dengan 384 per 10 menghasilkan 38,4 meter. Lalu kita masuk ke usaha, gayanya 50 N, perpindahan 4M, sudut 60 derajat. Besar usahanya adalah usaha sama dengan F adalah gaya, S ini adalah perpindahan dan cos theta adalah sudutnya. 50 dikali 4 cos 60 cos 60 adalah setengah kali 4 kali 50 berarti hasilnya W adalah 100 Joule.
Lalu gaya tarik 30 N, perpindahan 3 meter, gaya gesek 5 N. Total usahanya karena gaya tariknya itu ada 30 N dengan perpindahan 3 meter, kita cari dengan cara 30 karena ada gaya gesek maka gaya tarik ini dikurangi dengan gaya gesek 30 kali 3 itu 90, 5 kali 3 sama dengan 15, berarti 90 min 15 menghasilkan 75 joule. Lalu masuk ke energi kinetik. Soalnya adalah soal energi mekanik. Massa 2 kilogram, V 5 mPs itu energi kinetiknya. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. M-nya adalah 2 kilo, V-nya 5 mPs, maka setengah kali 2 kali 5 kuadrat. Setengah sama 2-nya kita coret, menghasilkan 5 kuadrat, menghasilkan 25. Energi kinetiknya sama dengan 25. Lalu contoh kedua, masanya 3 kilo, ketinggian 10 meter. Energi potensial rumusnya adalah MGH, meter ketinggian dikali gravitasi dikali massa. Massanya 3 kilo, hanya 10, hanya 10, G-nya 10. Nah, maka energi potensialnya adalah 300 Joule. Benda jatuh dari 20 meter, hitung V pada saat 5 meter dari tanah. G-nya adalah 10. Hukum kekekalan energi adalah E energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Karena gerak hukum karena benda jatuh, maka energi kinetik di titik awal itu tidak ada. Sehingga karena V-nya adalah nol, maka kita anggap nol, maka yang kita hitung adalah M kali G kali H saja. 10 kali 20, 10 kali 20, 200. Lalu kita coret ya mm-nya ini tinggal 10 G kali H2. H2-nya itu adalah 5 meter dari tanah. 10 kali 5, 50. Setengah V kuadrat. Kita cari V kuadrat. V2 kuadratnya ini kan. Jadi 200 sama dengan 50 ditambah setengah V kuadrat. Kita pindahkan ke ruas samping dari 150 sama dengan setengah V kuadrat. Kita pindahkan lagi V2-nya sama dengan akar dari 300 atau akar 100 dikali 3, maka hasilnya adalah 10 akar 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.